Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tidak bosan-bosannya saya mengajak, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak berbagai macam nikmat kepada kita sampai awal malam hari ini, terutama nikmat iman, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk memakmurkan masjid yang insya Allah sebagai sarana kita untuk mendapatkan barokah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita ini bisa dengan berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah dan para Rasul, dan kita bisa mengakhiri hidup yang sementara ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semoga Allah senantiasa menyampaikan sholawat yang kita baca dalam sholat maupun di luar sholat, dan semoga sholawat kita kelak direspon oleh Rasulullah SAW dengan syafaat beliau atas izin Allah, sehingga kita diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita dan dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita oleh Allah diputuskan dalam pengadilan yang seadil-adilnya sebagai hamba-hamba yang diberi hak untuk menempati surga, tempat terakhir bagi manusia yang penuh kenikmatan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa mendapatkan hidup bahagia di akhirat, maka kehidupan dunia pun sebagai sarana untuk menuju akhirat harus juga berhasil. Keberhasilan yang dimaksud di sini ada tidak selalu dalam kondisi puncak yang paling tinggi dalam hal materi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba yang dapat mendapatkan berkah dalam mencari rezeki, terutama dalam mencari rezeki, karena rezeki itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tapi bukan satu-satunya, segala-galanya untuk sukses meraih kebahagiaan di akhirat.
Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, untuk mendapatkan rezeki yang penuh barokah, pertama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian bersyukur adalah kita selalu berterima kasih dengan pemberian Allah dalam bentuk apapun, terutama jumlah. Kalau manusia yang dihitung jumlah nominalnya, mungkin kalau kita kerja dapat banyak, kita senang. Kalau dapat sedikit, kadang-kadang masih mengeluh. Keluhan itu kadang-kadang disampaikan juga kepada teman dekatnya. Maka dari itu, bagi orang yang beriman, agar rezekinya itu barokah, maka sedikit atau banyak disyukuri. Dan jangan sekali-kali mencela pemberian Allah. Ini pertama. Maka ketika kita mendapatkan rezeki bentuk uang terutama, ucapkan alhamdulillah. Jangan sampai aduh hari ini rezekiku segini, gak perlu. Ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berterima kepada Allah. Nanti barang siapa bersyukur, maka Allah akan tambah. Allah punya sifat asyakur. Allah itu maha berterima kasih. Kalau kita sebagai manusia kadang-kadang nggak pandai berterima kasih dengan pemberian orang, tapi Allah sangat-sangat berterima kasih. Ada kata maha. Maka ketika ada seseorang diberi rezeki oleh Allah dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan pekerjaannya, mengucapkan alhamdulillah, Allah tersenyum, Allah senang, Allah berterima kasih dengan sanjungan hambanya yang betul-betul tahu diri. Balasan Allah adalah ditambah, dibukakan pintu rezeki yang lebih berkah, yang mungkin lebih luas dan bermanfaat untuk kehidupan dirinya, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Syukur. Pertama, mengucapkan terima kasih. Yang kedua, makna bersyukur adalah apa yang telah Allah berikan, baik itu berjumlah banyak maupun sedikit, gunakan semaksimal mungkin. Saya ulangi, semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah dan bermuamalah kepada Allah, bermuamalah kepada sama manusia. Gunakan sebaik-baiknya. Misalnya diberikan Allah dengan rumah, syukuri rumah itu, gunakan untuk membaca Al-Quran. Bukan rumah hanya untuk tempat tidur, istirahat, bukan, tetapi untuk berkomunikasi kepada Allah. Rumah itu digunakan untuk sholat duha misalnya kalau pagi hari. Kemudian kalau malam hari digunakan untuk tahajud. Ini tandanya kita bersyukur dengan rumah itu. Kita punya rumah digunakan untuk membaca Al-Quran. Ayah memberikan tausiah kepada istri, anak-anak, menjelaskan apa yang diketahui dalam Al-Quran walaupun sedikit. Walaupun sedikit penghasilannya, masih mampu bersedekah. Dapat 50.000, 1.000 untuk infak. Insya Allah
Karena banyak juga orang yang diberikan rezeki oleh Allah banyak nggak bersyukur. Rumah nggak pernah untuk sholat tahajud, rumah nggak pernah digunakan untuk sholat duha, walaupun di kantor boleh. Tapi nggak mungkin kan kalau sholat tahajud di kantor kan nggak mungkin kan. Jarang rumah kita dengar untuk baca Al-Quran, anak-anak terutama. Jarang dan jarang. Jarang rumah untuk digunakan menerima tamu, tetangga, sama teman. Kemudian kita berbagi apa yang kita miliki dari Allah, mungkin hanya seteguk air putih. Mungkin hanya seteguk air putih dengan singkong. Tapi rumah kita ini didatangi oleh teman kita, insya Allah diberkahi oleh Allah. Apalagi pemberian jamuan, maka Allah akan membalas dengan balasan yang banyak. Ada orang yang di kekayaan, wah rumahnya bagus, besar. Apa yang dilakukan? Pakannya ditembok atau ditinggikan. Di situ diberikan anjing header. Harapan apa? Biar orang lain nggak masuk, biar maling nggak masuk. Ingat, Allah kalau ingin melenyapkan harta seseorang tidak sulit. Tidak sulit. Bisa dengan kebakaran, bisa dengan kecelakaan, bisa macam-macam. Apa yang diandalkan dengan anjing header? Rumah yang terlalu pagarnya tinggi, hati-hati, itu bisa menimbulkan egois. Itu ada di kota-kota besar rata-rata. Kalau di kampung buka aja nggak masalah. Pakai pagar nggak masalah, tapi juga berikan kesempatan kepada tetangga untuk bisa masuk dengan mudah. Ini contoh bersyukur kepada Allah. Mungkin kita beli pakaian nggak semahal orang-orang lain, mungkin sarung yang kita pakai nggak semahal orang-orang yang bisa beli mahal. Tapi kalau sarung yang kita pakai, pakaian kita pakai yang sederhana, digunakan untuk sholat bersih, itu lebih berarti daripada maaf pakaian-pakaian yang kadang bintangnya 4, bintang 3. Ini pakai mahkota, gak punya makna kalau tidak dibersyukuri. Itu pertama, bersyukur. Monggo kita belajar bersyukur. Masih diberikan waktu oleh Allah biar ditambah. Nanti tambahannya kalau kita sudah tua, kita minta rezeki yang diberkahi oleh Allah karena kita bersyukur. Yang memetik itu adalah anak cucu. Anak cucu, jangan berbicara aku wis tua Pak nggopo, ngarep ke donya. Keliru. Tetap selama kita masih hidup berdoa, ya Allah berikan aku rezeki. Karena sebaik-baik orang tua adalah orang yang meninggalkan harta kekayaan untuk anaknya yang pandai, ya ulangi, yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, agar kita mendapatkan rezeki dengan mudah, tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri dan berusaha. Berserah diri dan berusaha sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan, dan akhirnya apa yang didapatkan kita syukuri. Kembali lagi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Pertama, tawakal. Makanya kalau orang ingin mendapatkan rezeki yang barokah, ketika berangkat dari rumah, keluar dari rumah, mengucapkan bismillah tawakkaltu, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Apa? Artinya dalam perjalanan sampai bekerja itu tidak ada keberkahan kecuali keberkahan yang Allah berikan. Insya Allah dari berangkat keluar rumah sampai perjalanan sampai pulang, keberkahan penuh. Jangan dianggap sepele doa tadi. Pulang ucapan alhamdulillah. Tawakal, berusaha. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Kalau ada sesuai dengan
apa yang kita miliki dalam bidangnya, keahlian, ijazah. Tetapi kalau tidak, ijazah bukan segala-galanya, kemampuan bukan segala-galanya. Banyak orang yang berubah arah di dalam mendapatkan rezeki, berubah arah dari apa yang dia pelajari di kuliah atau di sekolah, banyak, dan sukses. Ini berusaha yang penting. Mari kita melihat contoh tawakal yang dilakukan oleh dua tokoh agama, imam besar dalam dunia Islam, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal atau Hambali. Mereka berdua berbicara, berdiskusi tentang apa makna takwa, apa makna tawakal. Ini orang-orang beriman itu suka sekali saling mengunjungi untuk saling membahas tentang ilmu agama untuk akhirat. Ojo temu mungkin dibicarakan tentang dunia. Sekali-kali bicara tentang agama. Maka menurut Imam Syafi'i, itu muridnya Ibnu Hambal, mengatakan bahwa orang yang tawakal harus selalu berusaha. Ada kata selalu berusaha. Ini orang berusaha keliru. Hanya ingat, dalam agama kadang terjadi perbedaan pendapat. Maka Muhammadiyah ada tarjih. Tarjih itu mengambil yang dianggap paling baik di antara para pendapat. Ini, dan tidak saling menyalahkan. Dikatakan kepada Imam Hambali, yang benar tawakal itu harus berusaha. Gak mungkin Allah akan memberikan rezeki kalau kita diam saja. Itu betul juga, yang mas begitu makna tawakal. Tapi Ibnu Hambal mengatakan tidak harus selalu berusaha. Tidak. Ada tadi perdebatan. Apa yang terjadi? Akhirnya masing-masing bertahan dengan pendapatnya. Maka Imam Syafi'i sekarang ingin membuktikan kebenaran apa yang dia pahami tentang tawakal. Dia keluar dari rumahnya Ibnu Hambal. Maka dia datang ke sebuah kebun kurma dan membeli. Kurmanya dipilih yang bagus-bagus karena akan diberikan kepada gurunya. Ini guru dihormati. Ora kok saiki guru sering dihujat, malah bayarannya kadang-kadang terlambat. Dolim. Kalau baca lihat SLB itu, guru-guru honor tuh 3 bulan baru dibayar. 3 bulan baru dibayar. Dia punya anak, punya istri, atau punya suami, kon nunggu bayarnya 3 bulan. Padahal mulang bocah-bocah sing maaf diberikan oleh Allah serba kekurangan. Tego. Tuh, hati-hati nih pemimpin dipimpin oleh orang-orang yang tidak tahu agama. Menterlantarkan sesama anak bangsa itu enggak menjadi masalah. Maka setelah membeli kurma yang enak, dia kembali kepada Ibnu Hambal, disuguhkan dengan penuh hormat. Malah ono kiai pak ditangkepi kadang-kadang, ya Allah, kiai pak ditangkepi, ustaz pak ditangkep, nek ceramah kudu nganggo izin macam-macam, keblinger menungso, dolim, sok kepinter, sok kuwasa. Nggih, maaf sampaikan, sok kuwasa, sok kepinter. Nah, setelah disuguhkan, maka mencicipilah Ibnu Hambal dengan senangnya makanan kurma itu. Begitu setelah makan berdua,
santai. Betapa indahnya tokoh-tokoh agama dulu itu, erat hubungannya. Maka mengatakan Imam Syafi'i, coba lihat Tuan, kalau saya tanpa keluar dari rumah, saya tidak berusaha keluar dari rumah, mana mungkin aku mendapatkan kurma sebanyak ini. Kalau saya duduk-duduk saja, mana mungkin saya dapat kurma. Kalau saya duduk-duduk, mana mungkin saya dapat uang. Kalau bahasa kita jabarkan dengan pekerjaan dan sebagainya, nggak mungkin. Kita harus keluar untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kita harus keluar. Betul pendapat Imam Syafi'i, betul, nggak salah kan? Kalau Imam Syafi'i nggak keluar kan nggak mendapatkan kurma. Ibnu Hambal tersenyum setelah makan itu, baru dia menjawab. Dia menjawab Ibnu Hambal, subhanallah, wong pinter kuwi nek ngomong nganggo ati, ora trujus. Memene karo wong ngerti agama. Ibnu Hambal menyampaikan, aku mau metu ora? Keluar dari rumah enggak? Enggak. Dijawab oleh Imam Syafi'i, enggak keluar kan. Sekarang kenapa? Sekarang kok ada piring yang isinya kurma dan saya bisa makan. Saya enggak keluar, saya enggak kerja, enggak melangkah kemana-mana, kok saya dapat makanan kurma? Imam Syafi'i berpikir dengan cerdas juga, betul juga ya, betul juga guruku, enggak keluar tapi dapat kurma, makan kurma, enak dan senang. Maka duanya akhirnya tersenyum. Artinya apa? Kedua argumentasi itu betul. Tersenyum. Pendapatku benar, pendapat Muhammad juga benar. Enggak metu itu rezeki. Nah, di sini Pak, saling menghargai. Tapi harus kita tahu bahwa kenapa seperti Ibnu Hambal itu bisa mendapatkan rezeki dan dia berkeyakinan tidak harus terus selalu berusaha supaya mendapatkan rezeki. Karena apa? Orang yang bertawakal kepada Allah, yang banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir, banyak ibadah, akan diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, pasti sampai. Selama orang itu belum dicabut nyawanya oleh malaikat maut, rezeki akan datang. 50.000 tahun sebelum manusia itu dilahirkan ke bumi sudah dicatat tentang rezekinya, tentang jodoh, dan tentang kematian. Nah, kita sebagai orang yang cerdas juga, yang benar, ya kita berusaha, kita juga bertawakal, berusaha seperti Imam Syafi'i, bertawakal seperti Ibnu Hambal. Kombinasi kedua pendapat itu. Jadi yang benar bertawakal juga berusaha. Tapi bagi orang-orang yang qanaah, apa qanaah itu? Mencukupkan diri, tidak rakus dengan dunia. Dan warok, apa warok itu? Orang yang menjaga dosa-dosa sekecil apapun dan pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dengan mudahnya. Mari katakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah, aku mudahkan dia dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan akan dihadapi oleh manusia, tapi Allah yang akan mengatasi orang yang tawakal tadi, yang qanaah, zuhud, tidak selalu rakus dengan dunia. Zuhud artinya, dan Allah, ini Quran, dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka.
Justru ini yang kita cari. Rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kalau yang disangka bisa diperkirakan dengan pendidikan, dengan bekerja. Tapi banyak orang yang bekerja santai-santai, dia dapatkan rezeki banyak. Kenapa? Tadi ketakwaannya. Ketika duha, pintu harus dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah. Dan Allah yang Maha Pemberi rezeki mencurahkan rezekinya untuk dirinya dan keluarganya. Ketika malam yang lain tidur, dia memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki untuk anak cucunya. Dibuka arsy oleh Allah, maka dicurahkan. Dan itu terjadi pada Maryam, Bunda Maryam. Ketika ditanya, dari mana kamu dapat rezeki? Padahal enggak kerja, dia hanya beribadah. Kenapa? Dia bertawakal kepada Allah, diberikan anak Isa Al-Masih, enggak ada bapaknya. Dia terima ujian yang berat itu. Siapa enggak berat? Keluarga yang baik-baik, keluarga Imran, keluarga yang baik-baik, tahu-tahu akan diberikan anak laki-laki tanpa ayah. Sampai teman saudara mengatakan, apakah kamu nggak malu? Kamu nggak malu mau punya anak tanpa ayah? Sampai difitnah. Yusuf Al-Jared mengatakan, aku zina dengan dia. Malu. Tapi dia kembalikan kepada Allah. Ujian yang berat itu kembalikan kepada Allah. Apa yang terjadi? Rezeki diberikan oleh Allah tanpa harus banyak bekerja. Subhanallah. Tapi kembali sekali, jangan terus kita berleha-leha. Tapi kerja keras itu bukan semata-mata menjadikan keberhasilan, bukan. Justru kita mencari bagaimana kita mendapatkan barokah dari Allah, yaitu dengan beriman dan bertawakal. Dan aku berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ini Pak. Yang berikutnya, untuk mendapatkan rezeki yang berkah, banyaklah berinfak semampu kita. Jangan nunggu kaya. Don't wait until we are rich. Jangan menunggu sampai kita kaya. Berikan apa yang kita berikan. Pak, saya ulang-ulang saya dan infak tak tegaskan. 1000 dadi 700.000. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Janji Allah dalam Al-Quran. Percaya atau tidak? Bentuknya bagaimana? Ketika kita butuh, Allah baru memberi. Kira-kira kalau kita bapak-bapak 3 hari atau 4 hari bisa 10.000, berapa itu? 7 juta. 7 juta bapak-bapak, ibu-ibu. Itu yang pasti Allah akan berikan rezeki kepada hamba-hambanya yang bertakwakal, yang yakin akan sifat Allah yang Maha Pemberi. Ini penting. Karena dengan berinfak, bersodakoh, bahkan yang kaya beryakat mal, maka Allah akan menghindarkan segala kesulitan. Ada seorang profesor dari Kairo, dia punya sakit jantung yang sangat parah, maka dia berobat ke London, ke Inggris, divonis harus operasi jantung. Kalau enggak, bahasa kasarnya, maut sudah siap untuk merenggut. Tapi waktunya tidak sekarang, harus ada pemulihan kesehatan dulu. Maka dia kembali kepada keluarganya ke Kairo. Sampai ke Kairo, dia pergi ke pasar, jalan-jalan santai. Apa yang dilihat? Ada seorang janda tua
anaknya cukup banyak. Dia di tempat penjual daging. Dia ngambili daging-daging sisa yang sudah nggak patut dijual, nggak patut dimakan oleh manusia. Sampai dapat satu kantong. Profesor itu tadi tertegun, akhirnya bertanya, kenapa ibu mencari daging seperti itu dan sudah berapa lama? Maka mengatakan, Tuan, anak-anak saya nggak pernah makan daging. Anak-anak saya nggak pernah makan daging dan saya tidak bisa membelikannya. Sudah beberapa bulan dia selalu minta makan daging. Maka dengan terpaksa, Tuan, aku lakukan perbuatan yang rendah ini. Tolong yang kaya-kaya perhatikan. Terpaksa pekerjaan yang rendah ini memungut daging saya lakukan demi anak saya bisa makan daging. Tetesan air mata seorang profesor membasahi wajahnya dan janggutnya. Berapa dapatnya kamu? Sekian kilo. Maka apa yang terjadi? Pak, dengan pedagang daging tadi, tolong setiap hari paling tidak 2 hari sekali ibu ini berikan 2 kilo daging. Saya yang bayar, ini uangnya. Untuk sekian bulan, besok saya bayar lagi. Maka dia pulang. Wanita itu berdoa, ya Allah, berkailah orang yang telah berbuat baik kepadaku, ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan kepadanya, ya Allah. Ini etika orang yang diberikan kebaikan pada orang lain, saling mendoakan. Apa yang terjadi? Sampai di rumah dia sudah merasa tenang hatinya dan tidak punya rasa sakit seperti yang dirasakan selama mau operasi. Dan dia bercerita kepada keluarganya dan anak-anaknya, saya nggak akan operasi lagi ke London. Tapi bapak sudah ada suatu perjanjian harus berangkat ke London. Oke, berangkat ke London untuk pemeriksaan dan pembedahan. Apa yang terjadi? Di rongsen sampai berkali-kali, tidak ada penyakit sama sekali. Tidak ada sama penyakit lagi. Bapak sudah sehat, silahkan pulang. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu yang disebut dengan rezeki yang penuh berkah. Dengan memberikan tidak banyak dari apa yang dia punyai, tetapi balasannya Allah subhanallah, penyakit hilang total. Maka dikatakan Allah itu asyakur, Allah itu maha berterima kasih. Siapa yang pandai, siapa yang selalu memperhatikan nasib orang yang lemah dan menolong orang yang lemah, maka Allah akan menolong orang itu. Siapa yang memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan untuk hidup diri dan keluarganya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang yang memberi itu. Itu sabda Rasulullah. Sekarang tinggal pertanyaan, kita yakin nggak dengan agama? Mudah-mudahan saya yakin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah di sini sudah biasa berinfak dan sedekah. Hanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah terutama untuk saya, untuk bapak-bapak, untuk suka bersedekah, infak semampu kita, agar rezeki yang kita dapatkan diluaskan oleh Allah, diberkahi dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita sepeninggal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Terutama untuk membeli tiket surga nanti di akhirat.
Marilah kita tutup dengan doa majelis. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang terbaik untuk kita, anak cucu kita, dan keturunan kita. Dan semoga apa yang sudah kita infakkan Allah akan membalas berlipat ganda. Dan semoga apa yang masih ada kita diberkahi. Dan semoga kesulitan kita bisa terhindar dari infak, sedekah. Dan semoga penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah dengan infak dan sedekah. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.